بن حسن بن شهاب الدين ولا حبيب علي بن سكاف وسكاف ولا حبيب جعفر بن شيخان سكاف ولا حبيب عبد القادر بن سكاف وسادة الأجداد ولا حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر سكاف ولا حبيب حسن بن عبد الهندوان ولا حبيب سكاف بن حمد سكاف ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ أبو بكر بن سالم ولا حبيب زيد بن عبد الرحمن بن عبود ولا حبيب محمد بن أبو بكر بن عبود الشيخ عبد الله بن عبد والأولياء تسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن كان عمر هذا المسجد سابقا ولا عيال ووالدينا ووالديكم واتنا وامواتكم وات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم يحفظنا بجاه من فوقنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتخذها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa ma'asil farji kazina, dan termasuk di antara kemaksiatannya kemaluan adalah apa yang disebut dengan zina. Kapan sih orang itu dikatakan zina? Maaf, jika kemaluan laki-laki masuk di dalam kemaluan perempuan, itu baru dikatakan zina. Karena itu jangan gampang kita nuduh orang zina. Kalau kita nggak melihat langsung, maaf, masuknya kemaluan si laki ke dalam kemaluan perempuan, telanjang bulat berduaan di dalam kamar gelap, tapi belum tentu zina. Orang sekarang terlalu gampang menuduh orang lain berbuat zina, terlalu gampang memvonis orang lain sebagai pelacur dan lain sebagainya, padahal dia tidak pernah sekalipun melihat orang yang dia tuduh memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, atau maaf, si wanita dimasuki dengan sukarela kemaluan dia oleh kemaluan laki-laki. Enggak, sekalipun dia tidak pernah menyaksikannya. Bagaimana mungkin kalau dia tidak pernah mendapatkan buktinya kemudian memvonis orang lain, menganggap buruk orang lain dan menuduh kepada orang lain. Karena itu pernah diceritakan ada sahabat ini namanya Ma'iz. Ma'iz datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laqad zanaitu,
"Ya Rasulullah, aku telah melakukan zina ya Rasulullah." Gimana responnya Rasulullah? Kan Rasulullah menyaksikan bagaimana dia zina. Apa langsung dirajam di perempuan, ini laki-laki, ini sahabat oleh Rasulullah? Enggak. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengaku, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat beliau. Rasulullah tanya, "Ini Ma'iz ini yang aku zina, normal apa gila?" Yang kami tahu normal ya Rasulullah. "Sadar apa mabuk?" kata Rasulullah. "Kelihatannya sih sadar ya Rasul," kata sahabat-sahabat yang lain. Artinya apa? Rasulullah berkehendak, berkeinginan untuk tidak, kan Ma'iz, seorang sahabat yang mengaku zina ini di hadapan Rasulullah, dan seorang sahabat yang sudah beristri, sudah berumah tangga, punya yang halal, tapi melakukan zina, kan bentuk hukumannya adalah rajam. Kalau berzina sementara dia dalam keadaan tidak berumah tangga, nggak punya suami, nggak punya istri, kemudian zina, maka bentuk hukumannya bukan rajam, tapi 100 kali cambuk, kemudian ditahrim, diasingkan selama setahun untuk diajari tentang rasa takut kepada Allah dan diajari tentang agama. Ibarat kata dipondokkan selama setahun minimal, agar dia kembali ke kampungnya dalam keadaan lebih baik daripada setahun yang lalu. Sementara Ma'iz ini sudah beristri, punya yang halal, kok ngaku zina, berarti hukuman dia adalah rajam. Rasulullah nggak senang, "Oh, ada orang ngaku zina, rajam, selesai." Nggak kesenangan tuh Rasul. Makanya Rasul tanya, "Ini waras apa gila?" "Waras ya Rasul." "Sadar apa ngaku?" "Kelihatannya sih sadar ya Rasulullah." Rasulullah tanya agar gugur nih, hukuman bagi dia gugur, hukuman bagi dia gugur, sampai akhirnya seseorang itu dikatakan pantas untuk mendapatkan hukuman rajam jika apa? Jika dia bersaksi dia zina 4 kali, atau ada 4 saksi yang menyaksikan dia zina. Ingat, menyaksikan kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan dalam keadaan senang sama senang, suka sama suka. Lain kalau perempuan yang berkosa, maka yang dirajam hanya yang laki. 4 saksi, semuanya menyaksikan itu, bukan ragu-ragu. "Saya nggak kelihatan, gelap, saya ragu," gugur, nggak kena rajam. Jadi 4 kali pengakuan dari pelaku, atau ada 4 saksi yang menyaksikan secara yakin, seperti jarumnya celak masuk ke dalam lubang celak, persis seperti itu. Ditanya si Ma'iz oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma'iz, jangan-jangan kamu nggak zina, cuma ciuman, atau mungkin kamu cuma bersentuhan?" "Enggak ya Rasul, saya zina ya Rasulullah." Ditanya lagi sama Rasulullah, kan baru sekali, "Benar, bukan ciuman dah kamu, bukan barangkali pangkuan, bersentuhan, bermesraan, hanya mesum tapi nggak zina?" "Enggak ya Rasulullah, saya zina 2 kali." Ditanya lagi oleh Rasulullah SAW 3 kalinya, "Ma'iz, beda zina sama sentuhan itu beda. Zina sama ciuman beda. Zina sama mesum itu beda." "Enggak ya Rasul, saya zina 3 kali." Kurang sekali. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Betul kamu zina? Nggak sentuhan, nggak ciuman, barangkali pangku-pangkuan, hanya sekedar masuk 4 kali?" Ma'iz mengatakan, "Saya zina ya Rasulullah." Udah, nggak ada saksi, tapi mengaku 4 kali, jatuh rajam baginya. Dengan terpaksa Rasulullah SAW merintahkan sahabat untuk merajam si Ma'iz. Akhirnya si Ma'iz ini dipendam di bawah tanah, yang kelihatan cuma kepala, dilempari sampai mati.
dengan batu yang nggak boleh terlalu besar dan juga nggak boleh terlalu kecil. Kurang lebih seukuran sekepala tangan. Kalau terlalu kecil tersiksa dia. Kalau terlalu besar juga tersiksa dia. Dengan batu sekepala tangan. Itu namanya raja. Dipendem, kelihatan kepalanya dirajam. Dilempari satu persatu sampai mati. Kemudian setelah mati dimais, ada beberapa sahabat yang lain yang menonton, menyaksikan bagaimana Maiz mati dirajam. Kemudian mereka para sahabat membicarakan buruk tentang Maiz. Apa kata mereka? Maiz ini keliru. Sudah betul-betul aibnya ditutup sama Allah. Kok pakai aku sampai dirajam mati seperti bangkainya anjing. Matinya dia terkapar seperti bangkainya anjing. Salah sendiri aku, nggak usah aku. Sebetulnya bagi pelaku zina itu nggak wajib untuk diampuni dosanya kemudian dia harus dirajam atau dicambuk 100 kali. Enggak. Saya tobat dari perbuatan zina, apakah saya perlu dirajam biar diampuni dosanya? Enggak. Yang lebih afdal baginya selagi dia ditutup aibnya oleh Allah, kan dia berdosa kepada Allah, melanggar syariat aturannya Allah. Kalau ditutup aibnya oleh Allah, berarti Allah masih punya kehendak baik bagi dia dunia akhirat. Di dunia ditutup aibnya oleh Allah, kalau dia diampuni dosanya oleh Allah gara-gara tobatnya dia tanpa harus dirajam, tanpa harus dicambuk 100 kali, ya berarti dia juga dikehendaki baik oleh Allah sampai di akhirat. Ditutup aibnya di dunia, ditutup aibnya di akhirat, selesai. Seharusnya begitu. Tapi Maiz punya pilihan lain. Enggak, saya mending mati secara yakin saya betul-betul mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Udah, enggak apa-apa. Wani salah, wani ngaku. Boleh, tapi lebih afdalnya sebetulnya adalah tidak mengaku. Cukup ya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar. Kemudian banyakkan sedekah. Sampai pernah diceritakan, seorang pelacur gara-gara ngasih minum anjing yang kehausannya, kalau nggak dikasih minum mati karena nggak ada timba, dia ngambil tali, kemudian menjadikan sepatunya sebagai timba, diambil kemudian dikasih kepada itu anjing. Akhirnya sempat hidup itu anjing, bertahan hidup, selamat, diampuni dosanya oleh Allah. Pernah juga diceritakan ada satu orang berniat zina. Kemudian diceritakan oleh Imam Malik bin Dinar. Beliau Imam Malik bin Dinar diceritakan punya tetangga. Yang tetangga ini kalau pegang barangnya api dengan tangannya terbakar tangannya. Ibarat kata karomah, sakti. Megang sesuatu yang panas kayak megang dinar dirham. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Imam Malik bin Dinar heran, hebat nih. Ini sakti apa karomah? Sakti dukun, orang kafir juga bisa. Tapi kalau karomah berarti dia orang soleh. Imam Malik bin Dinar penasaran, kamu dapat ini dari mana? Apa sebabnya kalau boleh tahu? Maka dikatakan, wahai Malik, saya ini profesinya adalah pandai besi. Saya ini pernah punya tetangga cantik luar biasa, dan aku sudah niat macam-macam, niat jahat sama tetanggaku yang cantik tadi itu. Sampai sekali waktu tetanggaku yang cantik perempuan itu datang kepadaku berharap harta dari untuk menyelamatkan keluarganya, untuk hajat daripada anak-anaknya. Aku sudah niat jahat kok dia datang. Allah marah dikepuk. Oh, diambil kesempatan. Oh, kamu datang kepada saya mau utang? Nggak usah utang, saya kasih. Pokok syaratnya satu. Saya ada birahi sama kamu. Saya ada maunya sama kamu. Tuntaskan apa yang menjadi syahwatnya saya. Nggak usah utang, saya kasih gratis. Bahkan lebih daripada apa yang kamu minta. Hajatnya kamu, hajat keluarganya kamu, anak-anaknya kamu, selesai sudah.
Nggak mau ini perempuan. Tolong, saya datang kepada Anda bukan untuk itu. Saya datang karena terpaksa. Saya balik, nggak usah kasih hadiah, kasih hutang aja, saya kembalikan. Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut sama saya, ya saya nggak kasih dan nggak saya utangi. Selesai. Udah pulang itu perempuan. Nggak lama kemudian, mungkin sehari 2 hari, terpaksa datang lagi. Pasrah, nyerah. Jadi kalau kamu ada duit, nggak makan anak saya. Terpaksa. Sudah, saya datang sekarang. Saya pasrahkan diri saya kepada kamu. Asal ingat ya, kasih kepada saya uang sekian untuk hajat daripada anak-anak saya. Itu loh dari kemarin katanya. Nurut makan. Ibarat dalam tanda kutip, ada barang, ada uang. Punya mau, saya juga punya mau sama kamu. Akhirnya masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar. Sebelum berbuat sesuatu nih, mereka berdua, si perempuan bilang, tolong, biar gak ada yang tahu, gak ada yang dengar, tutup semua pintu, mulai depan sampai belakang. Semua pintu tutup, biar gak ada yang tahu. Oh, ya siap. Gembok semuanya, bukan ditutup lagi. Yang penting aman, yang penting terlampiaskan syahwatnya birahi. Gembok semuanya, tadi tutup, gembok semua. Udah, sudah. Sebentar, kayaknya ada satu pintu yang belum tutup. Gak ada. Semua pintu sudah kututup. Kalau di rumahnya ada 10 pintu, 10 pintu sudah kututup. Gak ada pintu ke-11 yang belum tutup. Maksudnya gimana? Pintunya Allah belum tutup. Orang gak melihat, tapi Allah melihat. Dan ingat loh ya, saya datang kepada kamu karena terpaksa untuk kebutuhan daripada anak-anak saya. Akhirnya curhat dia perempuan. Curhat panjang lebar sampai nangis lagi. Betapa buruk dan jahatnya niat dia. Akhirnya nggak jadi. Udah, stop. Udah cukup curhatnya. Aku sadar, aku tobat. Salah. Udah. Ini uang miliknya kamu, bukan utang, gratis. Dan aku nggak ada hajat lagi sama kamu. Dibuka pintunya keluar. Dibuka pintunya keluar. Kemudian si laki-laki ini karena sudah kadung niat jahat, dia malu sama ini perempuan. Dan perempuan ternyata perempuan yang soleh, nggak gampang jual diri hanya untuk orang perempuan sekarang. Dia nggak semuanya. Dia hanya untuk kekayaan, bukan karena terpaksa, bukan karena darurat mendesak makannya untuk anak istrinya. Walaupun untuk anak istrinya juga apa, anak-anaknya nggak boleh, apalagi hanya untuk kekayaan. Dengan instan dia jual dirinya. Dia jual. Tapi ingat loh ya, kalau kita menyaksikan berita, jangan sampai kita terbawa arus berita. Ketika berita mengatakan ini zina, ini pelacur, ini apa dan itu, hati-hati, pikiran kita harus terjaga. Saya nggak melihat kok. Biar mereka urusannya mereka nggak tahu ilmunya. Enak bener nuduh orang lagi. Kita tetap. Makanya banyak tahu zaman sekarang tuh banyak salahnya. Banyak nonton TV, wah pikiran kita terkontaminasi. Banyak nonton medsos, wah apa yang di medsos yang benar sudah pokoknya zina, pelacur, selesai. Kita nggak pernah tahu. Sekali aja seumur hidup kita nggak pernah tahu. Udah paling aman, saya nggak tahu, selesai. Nggak tahu tuh ya, jangan sok tahu. Apalagi sampai divonis menuduh orang lain berbuat sesuatu yang itu dosanya besar. Tidak ada dosa kesyirikan. Iya, setelah dosa kesyirikan yang lebih besar daripada dosa zina. Kalau kita menuduh orang berbuat zina, itu hampir kita nuduh dia itu seperti murtad. Kenapa? Setelah dosa murtad, dosa kesyirikan, dosa kufur, dosa yang paling besar adalah dosa zina. Dalam riwayat yang lain adalah dosa durhaka kepada orang tua. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan dosa setelah kesyirikan, dosa paling besar adalah dosa zina. Lalu kita nuduh orang lain zina. Ya kalau zina ya udah. Nah kalau enggak, dosanya gimana itu besarnya kita? Kalau salah menuduh kepada orang lain. Udah, ini harta kamu ambil, kamu pulang, kamu gak usah utang, dan saya sudah gak ada hajat lagi sama kamu. Tapi saya minta tolong. Saya sudah terlanjur niat jahat sama kamu. Saya sudah terlanjur niat buruk sama kamu. Tolong doakan kepada Allah. Haramkan jasad saya, mintakan kepada Allah. Haramkan ya Allah jasad saya tersentuh api neraka dan api dunia.
ya Allah, ini laki-laki hampir merenggut kehormatan, tapi dia tobat kepada ya Allah. Ya Allah, saya perempuan, walaupun terdesak, saya nggak jual diri ya Allah. Kalau engkau anggap kami ini berdua adalah telah melakukan perbuatan yang baik di sisi tobatnya dia, saya jaga dirinya, ya Allah, saya minta haramkan jasadnya kami dan jasadnya dia tersentuh api dunia dan api neraka. Udah selesai setelah itu. Subhanallah, pernah sekali waktu saya kejatuhan benda yang panas tapi nggak ada pengaruh sama sekali. Kita kepelitian rokok aja sakit, ya, kena apa goreng misalnya tangan kita kepelitian minyak sakit. Ini kejatuhan benda yang panas namanya mandi bersih, sering berhubungan dengan sesuatu yang panas, kok nggak sakit sama sekali, nekat diambil barabi arang yang ngorok itu, diambil nggak panas sama sekali. Ya ingat, ini doanya perempuan yang soleha tadi. Alhamdulillah, dari tobatnya saya terima insyaallah ya Allah. Gitu. Subhanallah. Kembali ke cerita Ma'is tadi itu. Kembali ke cerita Ma'is. Akhirnya ketika sahabat-sahabat ngerasani Ma'is, ini orang seharusnya nggak usah ngaku. Udah ditutup sama toko ngaku, dirajam dia. Akhirnya mati dia, terkapar sebagaimana bangkainya anjing, matinya anjing. Maka Rasulullah dengar, itu ada bangkainya keledai. Makan aja sekalian, kata Rasulullah. Lu kok gitu ya Rasul? Iya, kamu sudah hebat, kamu sudah ngerasani orang yang sudah berbuat baik. Ketahuilah, Ma'is di ziarah. Sekarang nih, yang kamu saksikan dia mati dalam keadaan terkapar kena rajam, sekarang di surga sedang makan buah-buahan surga. Kamu siapa? Matinya kamu belum tentu baik, akhirnya kamu belum tentu baik, tobatnya kamu belum tentu terima. Belum tentu kamu tobat kalau tobat belum tentu terima sama Allah. Ini Ma'is tobat. Sekarang aku saksikan dia di surga sedang makan buah-buahan surga. Kamu sudah kerasani orang yang soleh. Itu bangkai, lebih baik bagi kamu makan daripada kamu makan bangkainya dia. Bayangin. Nah, kita nih, ya Allah, terlalu gampang nuduh orang lain. Seperti yang saya bahas minggu yang lalu, kan ada orang oleng nyetirnya mabuk, selesai. Wah, kena deh. Nuduh orang sekarang mana enaknya juga. Ucapan itu pengaruh. Tuduhan, vonis itu pengaruh. Enak bener orang zaman sekarang. Apalagi nuduh orang zina, berduaan di kamar zina, selesai. Enggak. Contoh, seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, yang mana ini laki-laki sudah punya istri, selingkuh, belum tentu. Lah kalau kawin, halal. Orang sekarang mentang-mentang nggak diketahui dia kawin, kemudian kawin yang kedua kali, kemudian dikatakan selingkuh. Hati-hati, zina. Nah kalau kawin, gimana? Orang kawin dituduh selingkuh, lain hukumnya. Selingkuh itu berduaan, pacaran, punya istri, tapi nggak kawin, nggak dinikah, itu perempuan, itu namanya selingkuh. Beda dong dengan orang yang bertanggung jawab, dinikahi, terlepas niatnya mungkin hanya sekedar syahwat, tapi yang jelas menikah itu boleh. Poligami itu adalah bagian daripada syariat, walaupun nggak gampang orang berpoligami juga, tapi yang jelas jangan hal yang halal. Beda sama yang selingkuh. Kontras antara hitam sama putih. Orang melakukan yang putih kita tuduh yang hitam. Gampang betul orang zaman sekarang. Belum tentu dikatakan selingkuh. Hati-hati bahasa media sekarang ini. Kalau kita nggak pintar-pintar milah, kita terbawa arus. Sebagaimana mereka menuduh, memvonis kita, kalau membenarkan, mengiyakan, percaya, hati-hati. Kita akan terkena dosa yang sama, apalagi ikut share misalnya, apalagi kekerasan ini misalnya, membicarakan dia, padahal belum tentu. Double dosanya, udah menuduh orang yang belum tentu salah, ngerasani. Ya kalau dia benar salah, ngerasani. Nah kalau nggak fitnah jatuhnya. Boleh. Hati-hati. Ya, banyak orang zaman sekarang banyak yang rusak, banyak yang bejat, banyak yang nggak punya ilmu agama. Paling gampang, paling enak jangan gampang orang zaman sekarang. Yang kedua, jangan gampang buka media sosial, isinya maksiat dong. Walaupun kita tak sadar, walaupun cuma sekedar membaca, ternyata fulan itu begini, fulan. Kalau kita punya pikiran seperti itu, terbawa arus dengan tuduhan, vonis daripada media, ya sudah. Sebagaimana mereka berdosa, kita juga berdosa. Ya percuma kalau kita ada pengajian kalau kita nggak bisa memilih, bertindak bijak dalam menentukan satu keputusan.
Apa yang harus kita lakukan sebagai langkah yang terbaik buat kita? Nah, ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa hari meninggalnya Ma'is. Kan zina dia dengan seorang perempuan. Tadi Ma'is kan bilang perempuan siapa itu? Seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ma'is kan zina sama perempuan. Perempuan itu aku ya Rasul. Aku zina sama Ma'is. Sementara perempuan ini datang kepada Rasul dalam keadaan hamil. Maka dikatakan, kamu nggak bisa dihad sekarang, nggak bisa dihukum sekarang karena kamu sedang dalam keadaan hamil. Kamu nggak bisa dihukum sekarang karena kamu sedang dalam keadaan hamil. Sampai lahir itu anak. Ngaku lagi di perempuan, ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Aku siap dihukum. Jangan, anakku masih butuh kepada kamu untuk makan, untuk menyusui dan seterusnya. Selang berapa lama datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tinggalkan bagi anakku ini makanan, minuman yang cukup. Kalau aku mati sekarang, nggak bakal kelaparan nih anakku. Aku siap dirajam ya Rasulullah. Aku siap dirajam sebagaimana dirajamnya Ma'is. Akhirnya, ya karena mengaku, ya dengan terpaksa Rasulullah memberlakukan hukuman, berlaku hukum rajam kepada itu perempuan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Itu perempuan nasibnya sama seperti Ma'is. Kenapa? Karena mereka berdua telah melalui proses yang sama. Apa? Taubatan nasuha. Maka semuanya pun masuk surga. Mereka semua berjumpa kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada mereka. Taubat. Segede apapun dosa yang kita punya, intinya satu, jangan pernah kita putus asa dan lari dari Allah SWT. Itu intinya. Kalau kita ini punya dosa kecil, dosa besar, putus asa, merasa diri kita najis, kotor, nggak pantas sholat, nggak pantas masuk surga, nggak pantas minta doa kepada Allah, nggak pantas minta ampunan maghfirahnya Allah, lari dari Allah, menjauh dari Allah, putus asa dari Allah, itu tujuannya setan. Kau ini rusuh, kau ini najis, kamu kotor, menjijikan, nggak pantas sholat, dosa itu kan kok. Itu tujuannya setan, agar kita menjadi orang yang putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebesar apapun dosa yang kita punya, intinya satu. Jangan pernah kita ini putus asa. Putus asa terhadap dosa yang kita punya. Nah, kemudian pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda ibadah di atas gunung selama 60 tahun. Fokus konsen ibadah di atas gunung, ya khalwat istilahnya, uzlah. Kalau orang kita bilang semedi, tapi semedi ini kayak konotasinya negatif. Khalwat uzlah di atas gunung 60 tahun bukan main. Apa yang dilakukan? Ibadah sama Allah SWT. Akhirnya sekali waktu dia termakan bujuk rayu daripada setan untuk keluar daripada khalwat, turun gunung, tinggalkan dulu sebentar ibadahnya. Akhirnya turun gunung. Ketika turun gunung, dia ketemu sama perempuan yang cantik. 60 tahun ibadah sehebat apapun kan normal. 60 tahun nggak pernah berhubungan sama perempuan, dia sebagai laki-laki yang normal ngelihat perempuan yang cantik setelah 60 tahun nggak pernah ketemu perempuan sama sekali, mau elek mau cantik nggak pernah ketemu, sekali ketemu yang cantik. Wah, birahi syahwat, datang bujuk rayu setan yang kedua untuk itu laki-laki menzinahi itu perempuan. Kamu ini ibadah 60 tahun, zina sekali kamu tobat selesai. Ibarat kamu ini punya tabungan pahala banyak, nggak masuk maksiat sekali kemudian hilang itu pahala semuanya. Maaf, akhirnya itu kemudian ahli ibadah zina, akhirnya nggak kuat nahan, makanya semua jadi pandangan, semua itu jadi pandangan. Pikiran ini nggak bisa berhenti daripada hal-hal yang haram gara-gara pandangan. Orang kalau sudah pandangannya kepada apa yang haram, apa yang syahwat, pikirannya berimajinasi, berfantasi, dan tidak akan berhenti daripada imajinasinya, fantasinya, kecuali syahwatnya terlampiaskan. Iya kalau halal.
Nah, kalau haram, makanya termasuk pahala yang besar bagi suami istri. Kapan suami keluar dari rumah untuk kerja, untuk mencari nafkah, untuk apapun, pulang-pulang langsung mendatangi istrinya karena syahwat. Gara-gara apa? Di luar ketemu perempuan cantik, melihat perempuan ini, tapi dia menahan diri, menahan pandangan, menahan diri. Ya, namanya manusia nggak bisa lepas daripada pandangan. Tapi bagaimana dia bisa mengontrol, mengendalikan itu semuanya? Oh, pandangan yang haram, ya oleh. Tapi kan, apalagi kita hidup di Indonesia berkali-kali melirik sana, melirik sini, walaupun kita sesegera mungkin mengendalikan pandangan kita, mengalihkan pandangannya kita. Tapi imajinasi, pengaruh daripada pandangan itu mungkin tertolak. Ya, kalau nggak normal lain lagi. Kalau normal, otomatis cekcek. Pulang karena ada syahwat, maka dia langsung mendatangi istrinya, dan istrinya ridho, bukan kemudian marah. Makanya istri itu harus tahu kenapa kok tiba-tiba suami ini pulang-pulang, maaf, mengajak berhubungan badan. Pikir, mungkin suami tadi sudah melihat apa-apa yang gak pantas dilihat. Akhirnya karena suami saya adalah orang yang bertakwa, dia bukan kemudian tentang punya duit jajan sana jajan sini, langsung istrinya yang dia datangi ada istrinya. Dia ingat sama istrinya sebagai laki-laki yang tanggung jawab, saya punya istri, saya punya yang halal, dan itu adalah ibadah. Singkat cerita, suami istri ini berhubungan badan, maka enggak suaminya, enggak istrinya kecuali mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang besar keduanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil itu ahli ibadah zina dengan itu perempuan. Setan berhasil mengelabuinya. Akhirnya menyesal ahli ibadah dari itu. Menyesal, pulang, mandi dari junubnya, mandi wajib. Subhanallah, keluar dari rumah dia mau ke gunung, ketemu sama satu orang miskin. Orang miskin sabar, pulang, saya lapar, nggak makan mati saya, atau sakit, bantu saya. Ini pemuda ibadah baru zina, 60 tahun ibadah, turun-turun zina, nggak punya makan kecuali roti separuh, nggak punya makan lagi lah. Kalau dikasihkan kepada ini miskin, saya nggak tahu nanti makan apa. Mungkin dia selamat, saya nggak selamat. Saya mau naik gunung, nggak tahu kapan lagi saya pulang. Walhasil udah, dikasihkan. Karena dia merasa malu sama Allah, sudah menentang syariatnya Allah, dia merasa, wahai fulan, wahai fakir, ini roti separuh, satu-satunya harta yang saya punya sekarang. Ambil, aku merasa gak pantas makan sekarang. Aku merasa gak pantas, aku merasa gak berhak, aku malu sama Allah. Udah, ambil. Apa kata Rasulullah SAW? Ini orang laki-laki yang taubat, nyesel, sedekah. Dia malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang kepada Allah, menghadap kepada Allah nanti di hari kiamat. Perbuatan zinanya, dosanya ditaruh timbangan yang sebelah kiri. Sedekahnya dia hanya roti separuh, ditaruh timbangan sebelah kanan. Maka yang menang adalah sedekahnya dia roti separuh. Tapi ingat, roti separuh satu-satunya harta yang dia punya. Orang itu dinilai lokman bukan karena nominal, tapi persentase harta yang dia sedekahkan di jalan Allah dengan harta yang dia punya. Ada kalanya orang sedekah 50.000 lebih besar pahalanya daripada orang yang sedekah 50 juta. Kenapa? Yang 50.000 punya uang cuma 100.000, yang 50 juta punya uang 5 miliar. Ya jelas ini 50%, ya 50 juta dari 5 miliar berapa persen? Yang besar pahalanya adalah persentase. Makanya jangan rosolongan. Orang sekarang punya harta emak sedekah 5 juta, siapa yang sedekah lebih banyak daripada saya? Udah sedekah 50.000 hamba Allah 5 juta disebut namanya buyar. Tutup kecuali kalau ada niat pertanggungjawaban. Lain lagi, mungkin diamanati orang duit. Apakah ini sudah tersalurkan kepada yang berhak? Mungkin kita titip nama, bukan kenapa ini titipannya orang. Kalau saya tulis hamba Allah, orang nggak ngerti. Yang titip duit kepada saya nggak ngerti mereka. Apakah ini sudah saya salurkan kepada yang berhak atau kapan? Tapi kalau ditulis namanya sekian, ya
otomatis itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa saya sudah menyalurkannya. Atau mungkin ditutup namanya kemudian kasih kwitansi selesai. Nih buktinya saya sudah menyalurkan kepada yang berhak. Walhasil sampai akhirnya dia mendapatkan ampunan gara-gara roti separuh yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada si fakir tadi. Jadi yang ingin saya sampaikan, dosa zina itu dosa besar. Tapi sebesar apapun dosa itu bukan berarti menutup kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya memang sebesar apapun dosa yang kita punya, kita ini punya kesempatan yang besar juga untuk tobat, untuk diampuni oleh Allah. Tapi bukan berarti kita boleh rencana maksiat. Gara-gara ampunan Allah yang luas, kemudian kita anggap enteng semua dosa. Tiru, sehingga kita berencana, oh lewat zina, oh kalau begitu begini nggak apa-apa, oh sedekah roti separuh aja diampuni. Bisa itu, oh itu pelacur zina macam-macam, zina bolak-balik, ngasih anjing aja diampuni, kok saya mau zina, mau zina. Mana ada orang tobat tapi niatnya buruk, niatnya jahat, niatnya zina. Beda kan? Yang kita bahas tentang masa lalu, bukan masa depan. Untuk masa lalu, saya pernah begini, saya itu tenang, kita ini belum meninggal, masih punya kesempatan besar, luas untuk mendapatkan ampunannya Allah. Tapi bukan berarti apa yang saya sampaikan ini menjadi dalil dan hujah. Oh ternyata dosa zina itu enteng ya, diampuni sama Allah. Terus kita ngenteng dosa zina itu lagi. Bukan begitu maksud saya. Iya, bukan begitu. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak, pelaku zina ketika berzina dikatakan orang yang beriman. Imannya orang yang berzina tercabut. Tidak akan kembali itu iman kecuali kalau dia mentas daripada dosanya. Kecuali kalau dia taubat dan berhenti daripada kemaksiatan, baru yang namanya iman itu kembali ada dalam hatinya. Pernah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyudzab a'dzam indallah. Ya Rasulullah, dosa paling besar apa ya Rasulullah? Yang pertama, kamu diciptakan sama Allah, tapi kamu menyekutukan Allah. Kurang ajar betul. Kamu diciptakan sama Allah, tapi kamu menganggap ada Tuhan selain Allah. Padahal tak ada yang ngasih makan kamu kecuali Allah. Tapi kamu menganggap ada yang ngasih makan saya selain Allah. Kurang ajar. Kurang ajar betul. Itu yang pertama. Yang kedua ya Rasulullah, yang lebih besar daripada itu yang besar, dosa besar yang di bawah itu ya Rasulullah. Maka dikatakan, kamu membunuh anakmu karena khawatir anakmu akan berebut makanan. Artinya apa? Waduh, saya kalau punya anak kasih makan apa? Waduh, kadung lahir katanya ini dibuang, bisa dijatuhkan dari loteng, mati selesai, dihanyutkan di sungai, wes biar mati. Kenapa? Salah satu kasih nafkah. Yang ngasih nafkah kamu, yang ngasih nafkah anakmu itu Allah. Mulai kapan kita sebagai bapak nanggung rezekinya? Anak enggak, tetap rezekinya dia adalah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, aku ini enggak panik, peteng, gelap mata, hanyutkan, dibunuh anaknya seterusnya. Itu dosa paling besar setelah dosa kesyirikan. Ada lagi ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Kamu punya yang halal tapi kamu cari yang haram. Maksudnya Rasul zina. Kamu punya yang halal tapi kamu cari yang haram. Itu dosa besar juga. Banyak cerita, banyak riwayat, banyak cerita, banyak hadis tentang bagaimana dosanya pelaku zina. Tapi di sisi yang lain banyak juga cerita bagaimana orang itu mendapatkan ampunan Allah sekalipun dia telah melakukan dosa sebesar zina. Sekarang ada orang menyekutukan Allah, tobat, masuk agama Islam, dia ampuni kok dosanya. Padahal itu dosa paling besar. Apalagi cuma sekedar dosa zina. Dibandingkan, bukan cuma ya. Kalau dibandingkan sama dosa kesyirikan, cuma. Ya, kalau dosa kesyirikan aja orang itu mu'alaf atau tobat, masuk kembali lagi di dalam agama Islam, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa zina lebih besar kesempatannya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup diceritakan. Ada di Baghdad satu orang soleh. Ketika tidur, dia menyaksikan dalam mimpinya kota Baghdad ini hampir tenggelam. Mimpi. Kemudian turun dua malaikat. Malaikat A sama malaikat B misalnya. Malaikat A tanya sama malaikat B, kenapa kamu turun? Aku diperintah oleh Allah untuk membuat air
laut atau air sungai di sekitar Baghdad semuanya pasang. Aku diperintah oleh Allah untuk menenggelamkan kota Baghdad sekarang. Apa sebabnya? Semalam 700 keperawanan, kehormatan wanita hilang dengan cara yang haram. 700. Hati-hati malam tahun baru. Malam tahun baru dihitung seluruh dunia berapa ribu? Valentine. Jadi, kita ini nggak mau belajar dari data. Yang jaga betul. Makanya yang dilarang bukan zina, mendekati zina jangan. Termasuk pacaran. Jangan boleh putra-putrinya pacaran. Kita ini lagi. Kalau anak kita perempuan pacaran sama laki-laki, saya mau tanya, kita kan sama mudanya seperti dia. Kita nggak pernah muda. Kok kita bisa percaya gitu loh, masukin anak kita kepada laki-laki yang normal ya ini, punya syahwat, bisa digoda setan, makanannya mungkin yang haram, belum tentu sholat, belum tentu taat sama Allah, belum tentu punya ibadah. Kok dipasrahin kok? Dan kita ini pernah tahu udah sama seperti dia, kok nggak belajar kita dari masa mudanya kita. Hati, jangan sampai nangis dunia akhirat, gitu. Malu dunia akhirat, gitu. Jangan. Yang tegas urusan seperti ini. Kenapa? Fatal kalau nggak tegas. Anak kita mendekat kepada jurang. Jikat kok kita langsung disaut tuh anaknya. Badan baru mendekat kepada jurang, belum nyemplung, mendekati pagar, tahu kita jikat. Lah mau anaknya hampir mendekati kepada kehilangan kehormatannya, gimana sama tidur dengan nyenyak, makan dengan enak, orang tua model apa orang tua seperti ini? Pinggangnya kita sembunyikan daripada kucing, anaknya kita dikasih buaya. Zaman apa nih? Zaman orang lebih takut sama kucing daripada buaya zaman kita. Anaknya lebih murah daripada pindang sama tokolnya. Pegel kita kalau punya pindang tokol dimakan kucing. Anaknya kita, maaf, anak laki-laki pacarnya anak kita normal, anak perempuannya kita juga normal. Banyak di luar yang sama-sama senang, yang sama-sama mau, nggak ngurus orang tuanya. Salah anaknya, yang salah siapa? Lebih salah lagi adalah orang tuanya. Sepeda motor dikunci, kuncinya nyantol, hilang. Salah malingnya, foto salah maling. Hati-hati. Wah bahaya. Alhasil malaikat kamu diperintah oleh Allah untuk menenggelamkan Baghdad sekarang gara-gara 700 keperawanan hilang dengan cara yang haram. Iya. Malaikat kamu diperintah Allah apa? Untuk melarang kamu menenggelamkan. Lu kenapa? Gara-gara 700 adzan dan qomat pagi ini, subuh ini berkumandang di sekitar kota Baghdad, di masjid-masjid Baghdad. Diangkat akhirnya. Balak tadi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manzana zunia. Zina, hati-hati, keturunan kita bakal dizinai sama orang. Kita kalau pernah mencium dengan cara yang haram seorang wanita, maka anak kita juga suatu saat akan dicium dengan cara yang haram oleh seorang laki-laki. Ini sampai manzana zunia. Siapa yang zina? Keturunannya, kalau ke anaknya, cucunya, buyutnya dizinai sama orang. Mencium kita dulu, perempuan yang bukan mahramnya kita, haram kita lakukan itu, anak kita bakal dicium sama orang. Sampai pernah cerita, ada seorang raja, barang siapa yang zina, dizinai anaknya. Dia mikir, saya ini pernah zina apa enggak ya? Saya ingat saya nggak pernah. Cuma saya lupa. Wis gini aja. Anak perempuan saya cantik, saya suruh keluar dari istana. Saya suruh kawal dia dengan seorang wanita yang tidak terlalu cantik, yang jelek, yang kumus, yang kumuh, yang ini, untuk dampingi dia. Diajak keliling kota, masuk pasar, masuk sana, masuk sini. Saya kepingin tahu, kalau saya pernah zina ketika dulu, berarti anak saya bakal dizinai. Sampai putar, subhanallah. Setiap laki-laki yang mandang wajahnya ini perempuannya cantik justru merunduk, takut, kemudian mau kepada di perempuan. Subhanallah. Setelah mutar waktunya pulang, ketika sampai di pintu istana, tiba-tiba ada seorang laki-laki mencium
ini putri raja, dan lari. Setelah sampai kepada raja ditanya, gimana? Apa yang kamu alami oleh putriku? Gak ada kecuali, wahai ayahku, ketika aku mau masuk ke dalam pintu istana, ada seorang laki-laki yang aku gak kenal mencuri ciuman ada di pipiku. Kemudian dia lari entah kemana. Oh ya sudah. Terus kemudian dia ngomong, raja ini ngomong sama ulama, ceritakan begini putri saya begini. Betul kata Rasulullah. Apa yang betul? Saya dulu juga pernah mencium perempuan haram. Akhirnya anakku dicium oleh laki-laki yang haram punya. Betul kata Rasulullah. Tapi dari situ aku juga beruntung, selamat. Kalau saya zina berarti kan di sini anak saya. Mungkin tadi keliling mulai pagi sampai maghrib nggak pulang anak perempuan saya. Kenapa? Dizinai orang cantik luar biasa, mungkin dipenggal kepalanya, dibunuh, selesai, dimutilasi untuk menghilangkan jejak, selesai. Sebagai akibat dari perbuatan lain. Tapi ya, anak perempuan saya dicium, tapi nggak dizinai. Berarti tandanya saya dulu pernah mencium, tapi saya nggak pernah zina. Hati-hati. Nah kalau naudzubillah, anaknya kita biarkan pacaran, naudzubillah sampai terjadi yang namanya zina, keturunan kita nggak dizinai orang. Kitanya nggak zina, anaknya kita zina. Berarti kan keturunannya anak kita, keturunannya kita juga bakal dizinai sama orang. Dan ingat, pacaran walaupun gak zina, cuma pegangan tangan, mesum, dan lain sebagainya. Keturunan kita juga diperlakukannya sama. Orang tua mana yang tega? Kakek nenek mana yang tega? Kepingin punya anak keturunan dizinai, dibuat mesum, dijadikan bacaan sama orang. Orang tua mana yang tega? Jaga anak kita, jaga anak kita. Bis, jangan lebih dosa sendiri. Jangan ikut ulama. Pacaran itu nggak apa-apa, pacaran itu normal. Jangan ikut ulama mengatakan begitu, itu ulama setan namanya. Oh nah, Nabi bilang haram, Allah bilang haram, dia dengan enak sendiri mengatakan halal. Dari mana dalilnya pacaran halal itu? Ta'aruf beda sama pacaran. Ta'aruf itu ketika dua laki perempuan ingin menikah, ingin saling mengenal, ada yang mendampingi, dan itu pun bukan kemudian berlama-lamaan, berdua-duaan di tempat yang sepi, enggak. Makanya beda dengan harus sama pacaran itu. Enggak ada pacaran Islami, enggak ada pacaran Islami itu, enggak ada. Mana syariat sahabat mana yang pacaran, ulama mana yang pacaran, nabi mana yang pacaran? Enggak ada, semuanya kawin, semuanya menikah, dan tanpa diawali dengan proses pacaran. Enggak ada semuanya. Jadi kalau ada orang pacaran bilang pacaran Islami, dia telah menghalalkan apa yang haram. Hati-hati, menghalalkan apa yang haram. Sepakat ulama itu haram, kita katakan halal, murtad hukumnya. Kita malah pacaran halal. Hati-hati, hukumnya akidah, hukumnya iman itu. Yang kita pertaruhkan iman. Kenapa? Gak ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah halal. Gak ada. Ya, lain lagi kalau ulama dunia, ulama sunnah model sekarang. Ulama yang benar, Nabi, Allah, semuanya gak ada yang bilang halal. Kok kita mengatakan halal? Murtad. Sama seperti hukumnya orang mengatakan sholat itu nggak wajib, murtad ya. Pacaran itu halal, murtad hukumnya. Hati-hati, serius. Masalah besar, masalah fatal itu sebetulnya. Ada tuh hadirin, hadirat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah tutup aib kita dunia akhirat. Allah ampuni segala dosanya kita, dan mudah-mudahan Allah jaga